Selamat pagi menjelang siang. Selamat tahun baru semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah setia mengikuti Postpreneur kita. Hari ini adalah episode perdana Postpreneur kita ke 156. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang tentunya nggak kalah luar biasa nih dari episode-episode kita sebelumnya. Ada Pak Yasin, beliau adalah dari Kementerian Desa dan PDT. Lalu ada Pak Agus Sudrikamto, Direktur Bundesma dari Singosari. Nah, seharusnya ada Pak Dr. Lili untuk sambutannya, tapi beliau ada kesibukan yang lain. Tapi ini luar biasa, ini ada teman-teman dari Kementerian Desa dan PDT yang akan membahas potensi yang dimiliki dari desa untuk bisa keluar ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia. Nah, nanti kita akan belajar dari Pak Agus bagaimana Bundesma Singosari ini bisa melakukan ekspor, Bapak Ibu. Jadi jangan anggap remeh nih. Nah, nanti kita akan simak bagaimana kiat-kiatnya Bundesma Singosari. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa acara Postpreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia. Karena kami dari IAK dan PT Pos Indonesia, ini kami percaya dan kami selalu komitmen untuk pengembangan teman-teman dari BUMDes, dari koperasi, teman-teman UMKM, bahkan teman-teman mahasiswa untuk bisa menjadi entrepreneur baru. Nah, karena acara kita didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, ini kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia
juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu. Ya, kita sudah saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa saya ditemani oleh Pak Joni Eka Putra. Selamat siang Pak Jeb. Apa kabar Pak? Selamat tahun Selamat baru. siang, Pak Riki. Ya, alhamdulillah sehat. Oke. Nah, Pak Joni, untuk acara perdana Postpreneur kita di 2026, mohon kesediaan Pak Joni untuk memberikan beberapa patah kata untuk membuka Postpreneur kita di 2026. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, saya hormati Pak Muhammad Yasin dari Kementerian Desa dan PDDT. Selamat pagi Pak, sudah bersedia bergabung di acara Postpreneur ini. Kemudian saya hormati juga
Pak Agus Sudrikamto, Direktur BUMDes bersama Singosari dari Malang. Salam sehat semuanya, Bapak dan Ibu semuanya sudah hadir di acara webinar Postpreneur ini. Acara kita ini, Postpreneur ini sudah 156 kali kita lakukan dalam rangka untuk men-sharing ilmu terkait dengan bisnis, termasuk juga tema tentang ekspor, maupun digital marketing, maupun tentang membuat konten dan sebagainya. Dan kali ini tema kita angkat terkait dengan ekspor karena kita mengangkat ada beberapa BUMDes yang sukses untuk ekspor. Nah, kali ini kita mengangkat dari Direktur BUMDesma Singosari, Pak Agus, yang akan menjelaskan atau memaparkan tentang apa sukses story beliau, seluk-beluknya, suka dukanya menangani ekspor di BUMDes. Tentu ini menjadi pelajaran atau menjadi informasi bagi pelaku usaha di desa dimanapun berada di seluruh Indonesia. Nanti sebelumnya Pak Yasin akan menyampaikan sambutan dari kementerian yang juga melakukan pembinaan kepada para BUMDes di seluruh Indonesia. Pada sesi akhir nanti Pak Riki akan paparkan juga tentang peluang usaha Agen Pos. Setelah paparan dari Pak Agus dari BUMDesma, Pak Riki akan paparkan tentang peluang usaha Agen Pos buat BUMDes maupun para UMKM dimanapun yang bisa yang berkeinginan untuk berwirausaha. PT Pos Indonesia dalam hal ini juga memperkenalkan juga ada beberapa produk layanan digital seperti Postpay dan Pos Aja yang bisa di-download di Play Store. Ini layanan keuangan untuk Postpay, kemudian Pos Aja itu layanan kurir untuk cek tarif atau cek pengiriman misalnya ya, untuk tracking kiriman dan sebagainya. Itu silakan di-download di Play Store. Bapak Ibu sekalian, silakan simak sampai akhir kegiatan acara ini. Nanti ada sisi pertanyaan di sisi akhir. Dan semoga Indonesia dari desa ekspornya tumbuh gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, hari ini topiknya nggak kalah keren dengan episode-episode kita sebelumnya ya Pak Jep ya. Betul Pak Riki, ini kita datangkan nih sukses story nih. Benar-benar Oh, ada ekspor dari desa loh. Dari desa ada ekspor ke luar negeri, bayangin ya. wah, ini Luar kisah nyata biasa. ini ya, kisah nyata. Betul, betul. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena topik kita ini dari desa untuk dunia, nah kita sudah kehadiran tamu yang luar biasa, Pak Yasin. Selamat siang, Pak Yasin. Selamat tahun baru, Pak. Selamat siang, Pak Riki. Selamat tahun baru. Oke, nah Pak Yasin ini adalah dari Kementerian Desa dan PDT. Beliau yang setia mendampingi teman-teman nih dari BUMDes nih, supaya bisa growth gitu ya Pak Yasin ya. Lagi. Iya, Pasti Pak Riki, ada Ah, Pak Yasin nih di kementerian ini. oke. Pak, silakan Pak Yasin mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata sambutan buat penyemangat juga Pak di tahun baru 2026 nih supaya teman-teman BUMDes makin giat lagi Pak produknya Pak supaya bisa go internasional. Silakan Pak Yasin. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Joni atas undangannya, Pak Riki Hermawan, terus Pak Agus, Direktur BUMDesa Singosari, sahabat saya. Eh, Pertama-tama mungkin kami akan coba menyampaikan sedikit informasi tentang program apa yang sedang dan dikembangkan oleh Kementerian Desa. Di Kementerian Desa ini ada program pengembangan desa ekspor. Ini merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh Pak Menteri. Ini merupakan menindaklanjuti arahan dari kebijakan pembangunan desa, yaitu visi Pak Presiden, Wakil Presiden bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Kita berpatokan kepada Asta 6 tentang membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
visi dari Kementerian Desa dan PDT untuk mendukung Asa Cita ini terwujudnya Kementerian Desa yang berkelanjutan dalam mendukung visi bersama Indonesia Maju itu. Nah, di dalam mendukung ini Kementerian Desa memiliki 12 aksi prioritas bangun desa, bangun Indonesia. Mbak Elvi mungkin bisa dimunculkan, Mbak Elvi. Saya sedikit ada lima paparan mungkin Pak Joni ya untuk menggambarkan Siap. teman-teman di Waduh, luar biasa. lanjut Terima sih. kasih, Lanjut Elsi. Mbak Elvi. Ini saya sedikit apa namanya coba menyampaikan apa yang telah dilakukan dan diterjemahkan oleh Kementerian. Stop sih. Tadi yang 12 rencana aksi yang kami sampaikan tadi itu bahwa salah satunya itu adalah pengembangan desa ekspor. Nah, pengembangan desa ekspor eh, ini sama seperti judul tadi itu apa yang sudah dan akan kita kerjakan. Kami terus terang kalau melihat dari tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa ini adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi dan investasi desa dan daerah tertinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, fungsinya itu adalah perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, lalu pemberian bimbingan teknis. Nah, kami juga terus mendorong bagaimana agar teman-teman di desa yang memiliki produk unggulan dan jika ada potensi produk itu bisa kita kembangkan hingga ke ekspor dan maka kita akan coba terus memfasilitasinya. Hal ini dilakukan apa namanya eh, untuk bagaimana mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Eh, lanjut sih, lanjut di halaman 10 ya. Mbak Elsi. Eh, Bapak Ibu semua, desa sebagai salah satu wilayah kesatuan hukum yang terus sih. Terus sih. Terus ke rencana aksi sih. Terus satu lagi. Nah, baik ini Bapak Ibu semua, rencana aksi kami rencana 12 rencana aksi di bawah lagi ya sih. Bukan. Sih di atas lagi sih, ke atas sih, sorry sih. Terus atas lagi, atas lagi, sekali lagi sih. Oke. 12 rencana aksi tadi itu tentang bangun desa bangun Indonesia bahwa kita bagaimana mendorong desa ekspor. Jadi melakukan pembinaan agar setiap desa bisa mempunyai produk unggulan berskala ekspor yang dikelola dan diorganisir oleh BUMDesa. Nah, contohnya komoditas pertanian, kerajinan, dan industri kecil. Nah, seperti yang dihadirkan pada hari ini, itu merupakan salah satu BUMDesa yang sudah coba melakukan ekspor anggrek. Kemarin pada saat akhir tahun, kami membawa kurang lebih sekitar 12 BUMDesa untuk mengikuti apa namanya Trade Expo Indonesia 2025 di bulan Oktober. Ya ada beberapa potensi buyer yang melirik beberapa produk apa namanya lokal kita yang ada di desa. Contohnya ada kopi, ada kopra, ada cengkeh, segala macam rempah dibutuhkan. Nah ini setelah itu ada, maka kami coba untuk merancang bagaimana caranya agar mengoptimalkan potensi desa ini dalam menghasilkan produksi berdaya saing ekspor, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan sektor industri atau pemerintah.
Dalam hal ini kami sedang membangun komunikasi dengan teman-teman di Kementerian Perdagangan guna bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa dan mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi kegiatan ekspor. Eh, Memang ini sebenarnya ekspor itu tidak mesti harus dengan kuantiti yang besar. Karena bicara dengan kuantiti yang besar, kami yakin sedikit apa namanya sekali eh, apa namanya kita dapat memenuhi kebutuhan karena kami sudah mengalami kemarin kebutuhan ekspor kopi misalnya dari salah satu BUMDes di Kabupaten Ngada itu kebutuhan buyer hanya apa namanya sampai 10 ton tetapi ternyata kita punya produk tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh buyer. Nah, Bapak Ibu, setelah kita melakukan apa namanya updating terhadap bagaimana kita mengembangkan desa ekspor ini, Pak Joni dan Pak Ricky. Riki. Jadi kami coba dibawa lagi sih. Kami selama 5 tahun terakhir ini setelah kita lihat ada sekitar 123 desa ya yang sudah melakukan ekspor. Jadi total transaksi ekspor ini cukup lumayan, Pak. Sekitar 171 miliar sekian lah. Jadi coba bayangkan sekarang ini kan ada sekitar kurang lebih 74.000 desa misalnya. Hingga kalau ada satu desa, satu produk unggulan yang bisa kita ekspor, kalau kita hitung ini udah luar biasa, Pak, bagaimana perkembangan ekonomi di desa. Nah, lanjutnya di Kementerian Desa juga sudah peluncuran terhadap desa bisa ekspor. Jadi berani, inovasi, siap dan adaptasi. Ini pada tahun 2005 Kementerian Desa, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT Astra Internasional melakukan fasilitasi desa ekspor berupa satu desa untuk siap ekspor. Ini kita harapkan kepada peserta yang hadir pada hari ini mungkin jika misalnya ada potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, maka kami sangat berharap untuk bisa disampaikan kepada kami agar kami coba nanti mengidentifikasikan produk-produk itu. Teman-teman, bahwa yang perlu misalnya setelah saya menjalani Pak Joni, saya coba berdiskusi segala macam selama 2-3 tahun kami menjalani tentang ekspor ini. Memang produk ekspor itu kita harus memiliki kualitas yang konsisten. Ya kan, nanti Pak Agus bisa menjelaskan bagaimana sampai ke arah sana tuh hampir 2 tahun lebih lah Pak Agus baru bisa dinyatakan produknya bisa diekspor. Kita harus konsisten, volume juga harus berkelanjutan. Jika itu sudah dalam kemasan dan labeling, mungkin harus sesuai dengan standar dari tujuan negara tujuan, serta bagaimana dia memiliki nilai tambah. Nah, di samping itu juga teman-teman kita harap paham atas pasar tujuan. Jadi kita mulai membaca kira-kira daerah-daerah Timur Tengah Eropa itu butuh produknya seperti apa, terus selera harga mereka bagaimana. Nah, ini yang perlu teman-teman bisa riset dulu seperti apa sehingga tidak ada keluhan di belakang. Selain itu, teman harus menyiapkan juga legalitas dan dokumentasi yang lengkap baik NIB, PWP karena ini merupakan hal yang mungkin nanti Pak Joni sudah pernah menyampaikan informasi ini dulu tentang kesiapan kita untuk menjadi ekspor. Yang ketiga, nah ini bagaimana kita menguasai logistik. Saya pikir di Pos ID sudah bisa menyiapkan dan sudah memiliki armada besar. Jadi teman-teman sudah tidak khawatir lagi karena memang hitungan biaya logistik dari awal itu bagaimana agar kita rugi. Kita punya produk, ternyata setelah melakukan pengiriman justru menjadi cost-nya lebih besar.
yang harapannya kita mendapat untung yang sedikit lebih bagus, ternyata tidak begitu. Yang terakhir adalah bagaimana kita membangun kepercayaan dari buyer. Pertama misalnya responsif kita, proposal cara kerja, tepat waktu untuk pengiriman, jujur soal kualitas dan kapasitas, terus walaupun mulai ordernya dari yang lebih kecil. Saya dulu pernah pengalaman bekerja sama dengan Alibaba Indonesia. Kami mengirim barang walaupun sedikit tapi kualitasnya bagus, dan kemudian selanjutnya ini akan continue. Eh, Terus teman-teman harus memanfaatkan promosi dan jejaring, bisa mencari tahu tentang bagaimana pameran dagang internasional. Terus ada juga beberapa platform yang saya sampaikan tadi itu yang B2B, ada Alibaba, ada Trade Indonesia. Terus kita harus membangun mindset jangka panjang tentang bahwa ekspor itu rutin, tetap walaupun kecil tapi rutin kita lakukan. Ini yang harapan kami kepada teman-teman semua. Lebih detail nanti Pak Agus bisa menjelaskan karena kami sedang menyusun mendorong seluruh desa agar bisa ekspor. Jadi karena sesuai dengan program Pak Menteri itu, satu desa satu produk yang bisa kita lakukan ekspor. Jadi jika teman-teman yang hadir pada forum ini mungkin nanti bisa minta nomor saya kalau jika ada produk yang bisa potensi unggulan yang perlu kita sama-sama melihat pasarnya, saya bisa dihubungi nanti. Terakhir, pesan saya kalau kita ingin menjadi eksportir sukses, teman-teman semua, maka yang perlu kita siapkan adalah produk kita siap, pasar yang tepat, dokumen yang rapi, logistik efisien, dan kepercayaan buyer yang kita pegangkan. Mungkin itu sedikit arahan dari kami terhadap pada pagi hari ini. Selamat menyimak apa yang disampaikan Pak Agus, karena Pak Agus adalah pelaku untuk ekspor beberapa salah satu BUMDes yang ada di Indonesia yang sudah melakukan ekspor. Di samping BUMDes lainnya, mungkin nanti Pak Joni juga bisa mengundang juga BUMDes lain, Pak, dan karena ini kan Siap, anggrek terus kopinya seperti apa, jadi gitu. siap, Kami nanti siap, akan kasih listnya. Oke, itu siap. dari saya. Terima kasih. Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Luar biasa nih Pak Riki. betul betul. Ada informasi yang banyak disampaikan oleh Pak Yasin terkait dengan potensi desa. Jadi kita biasakan nanti Pak Riki ke depan nanti tema-tema BUMDes yang ekspor ini menjadi sering kita lakukan ini. Jadi Pak Yasin nanti saya kontak juga Pak Yasin ya. Ada nomor kontaknya para BUMDes yang sudah ekspor, yang punya potensi ekspor bisa saya hubungi nantinya. Oh, Oke, iya. Pak Riki. Nah, teman-teman, jadi jangan segan-segan untuk bisa menghubungi perwakilan teman-teman dari Kementerian PDT nih, karena beliau-beliau ini siap support desa-desa supaya bisa go internasional, gitu. Karena produk-produk yang kita punya ini sebenarnya luar biasa semua ya Pak Jep ya. Betul, betul luar biasa. Eh, Cuma memang karena keterbatasan informasi sebelumnya, teman-teman itu mungkin masih bingung. Saya mau kirim kopi, ini kopinya apakah harus digiling atau tidak dan lain sebagainya, kemasannya seperti apa. Nah, Pak Yasin dan kawan-kawan dari Kementerian Desa ini siap mendukung, memberikan coaching, pendampingan supaya produk-produk dari BUMDes ini bisa diterima di negara-negara tujuan gitu, karena kita punya produk seperti kopi tadi semua, rempah-rempah ini diminati oleh masyarakat di luar, khususnya Eropa gitu ya, karena produk kita keren-keren gitu. Saya pernah ke satu tempat Pak Joni, Pak Yasin, yang jualan kopi itu beberapa los, wah ternyata Indonesia tuh kopinya beraneka ragam. Luar biasa gitu. Nah jadi teman-teman ayo eh dicek lagi produk-produknya yang sudah siap ekspor atau yang belum, nanti bisa koordinasi, ada pendampingan dari teman-teman Kementerian Desa. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu ini, Pak Agus. Nah,
Selamat siang Pak Agus. Beliau dari Pak. Bundesma Singosari. Ya, selamat siang, Pak. Ah, baik Pak Agus. Ya. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik, Pak Joni. Iya. Selamat siang, Pak Bapak sekalian. Nah, ini bukan cerita omong kosong, BUMDes bisa Nah, ekspor ini. Ini ada eh, apa Bukti, praktisinya langsung. bukti. Nah, Singosari ekspor apa Pak Agus? bunga anggrek, Pak. Bunga anggrek. Wah, Ya, bunganya tuh diekspor Pak Riki. Bunga, bayangin loh. Kemana Pak Agus? yang sudah berjalan itu ke Taiwan sama ke Amerika, Kalau Amerika bunga Selatan. bunganya nggak rusak Pak Agus. Ya, Gimana? pasti ya teman-teman sudah punya teknis untuk mengamankan bunga itu sehingga bisa sampai ke lokasi dengan tetap awet gitu ya Pak. Masih bisa dilihat gitu. Oh, Ya. mantap, mantap, mantap. Oke, bagus nih. Sepertinya teman-teman penasaran gimana sih BUMDesma Singosari ini bisa tembus pasar ekspor. Nah, boleh berbagi tips dan triknya buat kita semua, Pak. Iya, Oke, terima kasih. waktu dan Ya, tempat kami persilakan, Pak Agus. ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Joni mengundang kami. Mohon maaf minggu kemarin harus ditunda dulu. Boyolali ya. Iya, karena kami harus Hari desa. menghadiri acara Hari Desa di Boyolali. Bapak Ibu sekalian, eh, oh iya, saya lupa menyapa Pak Yasin juga. Ini salah satu senior saya Pak yang di Kemendes. Saya lupa saya. Oke, jadi yang pertama mungkin tidak ada materi yang baru sih Pak sebetulnya Pak. Hanya apa yang sudah kami sampaikan secara terbuka berkali-kali. Mungkin sebagian sudah pernah dengar gitu. Mungkin mudah-mudahan nggak bosan gitu aja. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti saya hanya mungkin bisa cerita sih Pak, cerita dari desa gitu. Artinya saya bukan narasumber, bukan motivator atau apapun, sehingga mungkin cara bicaranya juga pletot-pletot gitu ya, loncat-loncat ke sana kemari seperti itu. Eh, Kami mencoba untuk sedikit bercerita tentang menyemangati teman-teman juga yang ada di desa bahwa potensi kita itu sebetulnya tidak pernah habis gitu ya. Potensi kita di desa itu selalu ada, tergantung kepada kita sendiri aja apakah kita bisa menangkap, bisa menggali potensi desa kita gitu. Karena kebanyakan pelaku-pelaku yang ada di desa masih ada rasa minder, ada rasa tidak percaya diri bahwa produk yang ada di tempat dia, potensi dia itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa besar. Bahkan kadang-kadang teman-teman itu kan kaget ketika tiba-tiba ada investor masuk ke desa kita gitu, ternyata mengeksploitasi desa kita, baru mereka mungkin agak bengong gitu. Kenapa bukan kita yang melakukan ya? Kenapa harus orang luar kan gitu? Padahal itu ada berpuluh-puluh tahun ada di tempat dia, dia tidak tahu. Tapi justru biasanya orang luar inilah yang bisa sangat paham tentang potensi kita. Pak Joni, saya izin untuk mempercepat share screen ya Pak ya. Silakan Pak, silakan. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mempercepat waktu, kita dibatasi waktu hanya sampai jam 12. Mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa selesai. Gitu. Ini mungkin yang kemarin saya dipesan sama Pak Joni sih untuk cerita. Ini sebenarnya sudah kita ceritakan 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, Pak. Itu kita pernah ada di satu forum dengan Pak Joni juga. Nah, pertanyaannya kan yang sering ada di sini, Pak. Benarkah ekspor itu rumit dan susah kan gitu? Tadi disampaikan Bapak. Kalau saya ditanya seperti ini, jawaban saya juga sama sih, Pak. Ya memang rumit dan susah gitu, Pak. Tidak semudah yang kita bayangkan karena apa? Ekspor ini tidak melihat apakah yang melakukan atau pelakunya itu adalah sebuah konglomerat besar, sebuah komunitas perusahaan-perusahaan besar, ataukah UKM, UMKM, ataukah BUMDes gitu.
produk yang akan kita ekspor itu apakah hanya satu karung satu karton seukuran kartonnya kardus aqua, misalnya seperti itu, saya maaf menyebut sebuah nama, atau mengekspor dalam satu kontainer gitu Pak. Kita bisa bayangkan satu kardus dengan satu kontainer itu prosedurnya sama gitu. Jadi tidak ada pengecualian, oh ini cuma kecil aja, seukuran kardus kecil, berarti prosesnya mudah lah. Ternyata kan tidak juga. Artinya di sini tidak ada perbedaan, tidak ada pengecualian terhadap prosedur dokumen yang harus kita siapkan. Nah, inilah yang menjadikan banyak teman-teman kalau kita bicara hari ini, bicara tentang desa, ini yang menjadi eh, mati kutu teman-teman di situ. Karena kesulitan untuk berproses, kesulitan untuk mengurus dokumen, karena memang satu secara finansial ini membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Sebelum kita bicara ini kan memang saya harus ngomong nggak enaknya dulu lah kan gitu ya. Kalau ngomong enaknya aja orang nanti saya dianggap menjerumuskan teman-teman kan gitu. Tapi saya hanya cerita apa adanya untuk berproses. Contohnya kami gitu untuk berproses orang yang melihat wah betapa indahnya gitu ya, betapa bahagianya, betapa sesuatu gitu. Tapi kan kami tidak pernah menceritakan kalau tidak ditanya gitu Pak. Kami tidak pernah menceritakan betapa berdarah-darahnya kami untuk berproses mengurus dokumen itu gitu Pak. Kami butuh waktu 2 tahun persis Pak untuk bisa mengeluarkan satu lembar Pak, banyak satu itu adalah izin edar luar negeri gitu, Pak. Itu kami membutuhkan untuk lembaga sebagai lembaga BUMDes, kami adalah BUMDesma, itu kami membutuhkan benar-benar waktu 2 tahun Pak, untuk bisa berproses dan bisa bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kepercayaan kepada kami untuk memegang sebuah dokumen dan kebetulan sampai hari ini dokumen yang khusus untuk izin edar luar negeri khusus bunga anggrek itu di Indonesia itu hanya kami Pak satu-satunya yang ada, yang lainnya belum bisa gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa kalau saya harus tanya, saya harus bercerita apa adanya bahwa ayo kita punya potensi, tetapi juga harus siap mental bahwa ada sebuah langkah, ada sebuah tahapan yang mau tidak mau harus kita jalani bareng-bareng gitu, Pak. Seperti itu. Nah, ini kita akan bicara di sini, Pak. Potensi umum desa itu kan sebetulnya ada di sini, ada di tanaman, sayuran, buah, atau perikanan, air tawar. Ini saya ngambil 4 komponen terbesar yang kalau memang berbicara desa, potensi desa, bukan investor luar masuk ke desa, dia membangun pabrik, kemudian diekspor, bukan itu. Tetapi ini adalah benar-benar yang ada di desa, ini yang memang bisa diekspor gitu Pak. Ya, tanaman teman-teman nggak akan pernah bisa memahami ini dengan benar kalau memang tidak punya mindset atau wawasan yang cukup luas gitu. Tanaman, sayuran, buah, dan air tawar. Kemarin saya dengar terakhir air tawar itu diekspor sampai ke Belanda, ke Eropa, itu bisa gitu. Tapi kalau saya boleh cerita tanaman misalnya, atau tanaman dan sayuran. Saya pernah ikut pameran di Osaka, Jepang, Pak. Kemudian ada 1 minggu saya pameran di sana, ke Osaka dan ke Tokyo. Saya tidak akan cerita tentang saya pameran apa di sana. Cuman saya cerita betapa orang luar negeri itu lebih paham potensinya Indonesia daripada kita sendiri yang orang desa. Contoh paling sederhana. Ada sebuah momen kayak festival khusus gitu Pak. Saya mengikuti, mendatangi sebetulnya. Di sela-sela pameran, saya cerita itu. Di sela-sela pameran itu saya mendatangi ada sebuah festival khusus yang ada di Tokyo gitu Pak. Arealnya di tempat terbuka, luas, dan ramai banget waktu yang datang. Saya bengong Pak waktu itu masuk dalam satu stand yang penjaganya itu adalah orang Jepang. Mereka khusus jualan produk Indonesia Pak. Yang dijual bukan produk-produk yang keren-keren dan lain sebagainya. Yang dijual itu barang-barang yang bagi kita mungkin itu adalah tanaman pagar gitu Pak bahasanya. Jadi tanaman-tanaman yang dibuat pagar di rumah. Contoh misalnya daun salam gitu Pak, daun jeruk gitu. Itu benar-benar dijual oleh mereka di sana. Dan itu masuk dalam kemasan plastik-plastik tipis-tipis itu Pak. Yang isinya cuma 5 lembar, 10 lembar gitu. Itu dijual mahal banget. Dan mereka menyampaikan, ini laku banget Pak. Kami setiap bulan itu mengambil dari Indonesia gitu. Nah, hari ini apakah kita pernah terpikirkan bahwa daun salam, kemudian daun jeruk, dan lain sebagainya. Daun-daunan itu, Pak, dan di sana dijual per lembar, Pak.
Bayangkan seperti itu. Ini sesuatu hal yang tidak pernah kita pahami. Jadi sekali lagi ekspor dari desa itu sebetulnya luar biasa jika kita mampu untuk mengeksploitasi tempat kita. Nah, kemudian makna sebenarnya dari ekspor itu sebetulnya yang bagus. Tadi Pak Yasin menyampaikan harusnya memang continue, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas produk itu harus bisa mampu menyiapkan secara kontinu. Contoh tadi Pak Yasin menyampaikan ekspor kopi. Memang kalau sudah kena dengan eksportir atau importir dari luar, salah satu yang menjadi kendala kita itu salah satunya adalah apakah bisa dijamin ketika kita mengekspor kemudian apa namanya kontinuitasnya bagaimana gitu. Mereka nggak mau kalau hanya sekali terus ternyata produk kita habis gitu Pak. Itu mereka nggak mau. Jadi sebetulnya teman-teman yang ekspor, nah saya kembali tadi Pak Yasin menyinggung juga bahwa beberapa bulan yang lalu ada pameran di Jakarta. Itu salah satu kami pelaku yang ikut di sana juga. Ini kan cerita-cerita gitu Pak. Ketika kami kumpul dengan teman-teman, karena kami dikumpulkan dari satu stand yang cukup besar, cukup megah gitu, miliknya Kementerian Perdagangan. Di situ muncul desa bisa ekspor gitu Pak, standnya namanya. Dan di situ tidak hanya BUMDes, tetapi ada UMKM, ada koperasi, ada pelaku-pelaku pribadi yang memang semuanya dari desa. Gitu. Nah, ketika kita kumpul ngobrol-ngobrol bareng teman, ternyata problemnya itu sama, Pak. Problemnya itu satu, perizinan. Gitu. Itu yang menjadi problem terberat teman-teman semua. Nah, jadi, tetapi kenapa mereka saat ini bisa ekspor? Ternyata cerita yang dikumpulkan sama juga, bahwa mereka sebetulnya tidak ada semangat, tidak ada, bukan semangat, tidak ada orientasi ketika membuat produk ini sekian tahun yang lalu atau sekian puluh tahun yang lalu, itu mau diekspor tidak ada. 100% yang ada di dalam stand itu sepakat mengatakan sama bahwa produk yang kita ekspor kemarin itu sebetulnya adalah bagian kecil dari hasil output yang keluar dari hasil sebuah proses produksi yang terus-menerus dan dijaga kualitas dan kuantitasnya. Mereka cukup bekerja, cukup berjalan, kemudian produknya itu terus mengembang, mengembang, mengembang. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada sebuah sistem kalau memang orientasinya hanya didirikan, dibentuk, kemudian tujuannya langsung untuk ekspor. Biasanya itu enggak. Ya paling seumur jagung selesai, Pak. Tapi teman-teman yang bisa bertahan kuat sampai hari ini, ternyata ekspor mereka itu adalah bagian kecil dari sistem marketing mereka. Bagian kecil dari sebuah upaya mereka menjual produk. Kebetulan ada eksportir yang siap membawa produk mereka. Ada importir yang tertarik dengan produk mereka. Jadi sebenarnya ekspor itu ada di situ kalau sistem ini mau diterapkan di desa. Tidak perlu muluk-muluk, tetapi produk desa dikombinasikan, ditata sedemikian rupa, dijaga. Produk bagus, orang tidak akan menunggu lama, pasti akan datang. Nah, ini sih Pak, konsep-konsep kami dan konsep-konsep teman-teman UMKM yang ada di Indonesia itu biasanya seperti ini. Produk atau potensinya mereka sudah dapat. Kemudian sistem di komunitas sudah berjalan. Artinya sistem di antar mereka, antar produk mereka itu sudah berjalan bagus. Kalau berbicara BUMDes, nah BUMDes ini adalah pendatang baru kalau saya boleh menyebutkan Pak secara legalitas itu kan baru ada di tahun 2021 dengan PP 11 itu. Meskipun sebelumnya ada BUMDes juga, tetapi legalitasnya kan lebih kuat ketika PP muncul. Jadi ketika PP 11 muncul itu barulah meledak BUMDes-BUMDes yang ada di Indonesia gitu. Nah, kemudian baru muncul ke arah marketingnya. Kendala kita ada di kotak yang nomor 3 di BUMDes ini, Pak. Jadi, apakah sistem di situ sudah berjalan? Saya harus menjawab secara jujur. Saya juga bagian dari komunitas BUMDes ya, Pak. Jadi, sistem belum berjalan, Pak. Jadi, masih belum bisa merangkul bersama-sama BUMDes itu menjadi sebuah kekuatan besar. Hari ini BUMDes itu masih berjalan sendiri-sendiri. Apalagi ketika marketingnya, Pak. Market ini yang menjadi lebih berat lagi karena ketika BUMDes masih berjalan sendiri-sendiri, market yang ada ini kita harus berhadapan langsung dengan pemain-pemain lama dan pemain besar. Nah, ketika kita sudah dapat marketnya, Pak, kemudian yang kita lakukan itu adalah mengembangkan jaringan usaha. Kita akan berbicara nggak usah muluk-muluk jaringan usaha di pasar lokal, gitu, Pak. Nah, pasar ekspor atau pasar luar itu akan muncul dengan sendirinya ketika jaringan kita membesar,
kemudian pasar lokal juga kita sudah bukan menguasai, tapi kita sudah ikut menjadi salah satu pemain penting di situ. Nah, disitulah nanti akan muncul, Pak. Ada dua pihak yang akan mendekat kepada kita, itu yaitu eksportir, artinya orang Indonesia yang akan mengekspor keluar, dia akan ngambil produk kita. Bisa juga pihak dari luar. Orang yang ada di dalam negeri kita yang akan mengekspor itu ada dua. Jadi mungkin kita sendiri yang akan mengekspor karena permintaan dari importir. Bisa juga kadang-kadang produk kita diminati oleh eksportir-eksportir itu karena diaspora atau orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri kan cukup banyak. Itu yang bisa dipakai. Nah, kalau kita kembali ke desa lagi gitu Pak. Jadi itu tadi acara istilah-istilah umum ya Bapak Ibu sekalian tentang ekspor yang kami alami gitu. Kami tidak berteori tapi kami hanya bercerita saja. Nah, persyaratan khusus yang jarang dijumpai di dalam BUMDes ketika kita akan bercerita yang terlalu tinggi tadi yang saya ceritakan, eh, kendalanya ada 4 ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sebentar. Yang satu terkait dengan SDM yang unggul, Pak. Nah, ini menjadi problem terberat kalau saya melihat di mana-mana. SDM BUMDes dan BUMDesma ini paling paling susah itu. Kenapa BUMDes dan BUMDesma tidak bisa berkembang? Itu salah satu yang terbesar itu ada di urusan SDM-nya. Sumber daya manusianya itu sangat terbatas. Makanya sekarang secara kuantitas BUMDes dan BUMDesma itu gede banget Pak, puluhan ribu yang ada di Indonesia. Tapi yang benar-benar berkembang, berpotensi untuk maju itu sebenarnya hanya nggak ada 20% kalau saya boleh mengatakan. Karena saya pelaku Pak, saya berani mengatakan seperti itu. Yang lainnya BUMDes itu kan hanya sekedar papan nama, gitu, Pak. Titipan dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pelakunya juga orang-orang yang sambilan kan gitu. Sehingga itu tidak bisa dijadikan acuan untuk memacu BUMDesnya jadi besar gitu. Ya. Kemudian yang kedua, manajemen yang mendukung usaha inti. Nah ini juga tidak ada. Ya. Kemudian yang ketiga, apalagi yang ketiga Pak, kemampuan berjejaring, pembukaan jaringan usaha ini sangat penting. Gitu. Hari ini mindset BUMDes itu rata-rata ya hanya bekerja di desa, ubek-ubek di desa, muter-muter di desa gitu Pak. Jangankan keluar kabupaten dan provinsi, keluar kecamatan pun antar kecamatan atau di dalam kecamatan antar desa itu mereka sudah tidak mampu bersaing gitu. Apalagi berkomunitas menjadi sesuatu hal yang bagus itu susah. Nah yang D ini ya ini Pak, ini yang sangat-sangat nanti saya tidak tahu apakah ini nanti bisa dilakukan secara cepat atau tidak. Itu adalah kemampuan membongkar pasar baru. Gitu. Kita tahu bahwa BUMDes ini adalah makhluk hidup yang baru gitu kalau saya, entitas baru yang baru muncul tahun 2021. Usaha apapun yang akan dia lakukan itu pasti sudah dilakukan oleh pihak-pihak lain puluhan tahun yang lalu gitu Pak. Mereka sudah melakukan hal-hal yang mau kita lakukan itu mereka sudah lakukan puluhan tahun yang lalu. Sehingga kalau kita harus masuk ke dalam suatu sistem usaha-usaha yang baru, nah kendala kita adalah mampukah kita membongkar pasar itu. Karena ya jujur harus disampaikan bahwa ketika kita punya dana, kita punya modal, kita punya kemampuan, dan kita muncul di dalam pasar yang sudah eksis lama, resistensinya luar biasa besar dari pelaku-pelaku yang lama, gitu Pak. Mereka tidak dengan serta-merta ikhlas dan membiarkan roti mereka akan digerus oleh pemain baru. Itu kan tidak mungkin dilakukan. Nah, ini Pak yang saya sebutkan, kebutuhan SDM yang unggul di BUMDes itu Pak. Ini pendidikan pengurusnya Pak. BUMDes dan BUMDesma kalau ingin maju, ingin berkembang, saya harus ngomong terbuka, jujur, mohon maaf kalau ada yang mungkin tidak berkenan atau kurang berkenan, tapi saya harus ngomong apa adanya. Pendidikan pengurusnya itu minimal harus anak sarjana. Tidak bisa sekarang kalau BUMDes hanya dituntut punya uang 200 juta, kemudian dari kepala desa menuntut kamu harus bisa jalan, kamu harus bisa menguntungkan, kamu harus bisa menghasilkan PADes untuk desa. Nah, padahal anaknya cuma lulus SMA, STM, gitu Pak. Itu tidak bisa Pak. Kalau pengurus yang eh, apa, bendara, sekretaris mungkin masih masih oke lah kan gitu. Tapi kalau sudah direkturnya Pak, itu kalau hanya lulusan SMA, STM atau SMK, mohon maaf saya sekali lagi tidak mengatakan tiga lulusan ini jelek tidak. Tapi sekali lagi
Direktur BUMDes itu adalah orang yang harus punya kemampuan bernegosiasi, harus yang punya kemampuan untuk menerobos ke beberapa tempat, yang harus bisa bersosialisasi dengan cepat dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Apakah bisa lulusan SMA melakukan hal yang itu? Ya mungkin ada yang bisa, tapi mayoritas pasti tidak akan mampu, Pak. Mereka akan minder dengan sendiri. Nah, bagaimana dengan duit yang mereka pegang gitu? Yang ratusan juta mereka pegang dan ada tuntutan dari desa itu harus dikembangkan. Ujung-ujungnya mereka hanya muter-muter di desa saja. Gitu, Pak. Karena direktur BUMDes itu adalah orang yang punya kemampuan, punya power harusnya. Dia pengambil kebijakan. Dia bukan pemain teknisnya di internal, tapi dia lebih banyak keluar gitu. Nah, kemudian ketika direkturnya itu mampu dengan kuat seperti itu harus didukung dengan keterampilan pendukung dari pengurus-pengurus yang lain gitu. Pengurus yang lain itu harus mampu mengimbangi, harus mampu menunjang dari direkturnya gitu. Nah, yang terakhir ini yang hampir jarang dan tidak pernah dilakukan gitu. Mohon maaf sekali lagi kalau ada bapak-bapak dari bapak kepala desa gitu. Jadi kadang-kadang hanya dituntut disiapin duit, disiapin program, disiapin kantor gitu. Tapi mereka nggak pernah dilakukan pelatihan, peningkatan kapasitas gitu. Ya nggak akan maju gitu. Jadi anggaran untuk peningkatan kapasitas itu memang besar, Pak. Nggak akan kelihatan hasilnya secara langsung, tetapi ikut akan menghasilkan sebuah kemampuan manajemen, menghasilkan mental mereka, karena mereka akan dilatih di beberapa tempat, kumpul dengan teman-teman yang seprofesi. Nah, itu penting sekali untuk hal-hal yang kedepannya gitu. Nah, produk apa yang bisa diekspor BUMDesa gitu, Pak? Itu ada dua. Yang pertama adalah produk sendiri. Kalau BUMDes atau di desa itu bisa menghasilkan produk, itu adalah masuk dalam produk sendiri. Bisa juga produk pihak ketiga. Jadi produk pihak ketiga itu adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang, kemudian diambil oleh BUMDes, kemudian diekspor. Gitu. Seperti itu, Pak. Atau memang BUMDes dengan potensi desanya, bisa mengkoordinir potensi desanya, dia akan memproduksi barangnya sendiri, atau mengemas produknya sendiri, tidak perlu diproduksi, misalnya kayak nah, tanaman-tanaman yang ekspor, misalnya kayak kemiri, gitu ya Pak, ketumbar, merica, dan lain sebagainya, itu kan produk yang tidak perlu dikemas lagi. Cukup dibersihkan yang bagus, kemudian sudah siap ada yang mengekspor. Nah, masalahnya kalau produk sendiri itu pertanyaan tadi ke bawah, pahamkah dengan potensi desa ini? Gitu. Jadi kalau pengurusnya itu terlalu sangat sangat standar banget, mereka tidak akan pernah paham dengan potensi desanya. Tidak akan pernah bisa bernegosiasi, berkomunikasi, gitu, berinteraksi dengan pihak-pihak luar. Mereka nggak akan mampu, Pak. Belum jalan sudah minder duluan gitu. Saya yakin seperti itu. Makanya untuk direktur tetap kalau saya ditanya direktur itu minimal D3 gitu, Pak. Kalau itu tadi hanya sekedar itu ya hanya sekedar ya sambil jalan lah lama-lama nanti kan budgetnya jadi papan nama kan gitu aja. Mohon maaf sekali lagi. Nah, apa syarat minimal menjadi eksportir? Itu ada di sini, Pak. Perizinan. Hari ini masih saya menemukan ada orang yang kemarin pagi itu juga telepon ke saya. BUMDesnya katanya udah besar dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini dia tidak punya badan hukum gitu. Dan yang menghubungi saya masih pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat standar banget. PP 11 itu sudah lahir tahun 2021. Hari ini mereka masih bertanya, Pak, caranya mengajukan nama ke Kementerian Desa gimana gitu. Coba bayangkan gitu, Pak. Ini yang menjadi problem kita untuk mengembangkan BUMDes itu di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang eh, eksportir, salah satu yang tidak bisa, tidak harus ada itu ya ini perizinan. Yang tadi di awal saya sampaikan, pemerintah atau eh, yang ngurusin masalah perizinan gitu ya Pak, entah itu di bandara, entah itu di pelabuhan atau dimanapun, itu izinnya ya ini standarnya. Badan Hukum, NPWP Badan, dan NIB, itu standar paling baku gitu Pak. Belum nanti perizinan-perizinan yang lain. Balik lagi, mampukah direktur ngurusin kayak gini Pak? Nah, jadi perizinan lain itu
sangat berat Pak. Kami harus mengurus, misalnya kami kemarin itu ketika harus mengurus perizinan itu kami sampai bengong sendiri Pak. Ternyata awalnya tidak diberitahu dan kami memang tidak tahu gitu Pak. Kami pikir waktu itu didampingi dengan kementerian kami bereslah cepet kan gitu. Ternyata 2 tahun baru selesai kan gitu. Kami tidak tahu bahwa saya kira perizinan cukup dengan Kementerian Desa, kemudian dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu. Ternyata, oke, izin edar luar negerinya jadi. Ternyata kami masih harus mengurus ke Kementerian Perdagangan. Kami harus mengurus ke Kementerian Keuangan. Harus mengurus ke Badan Karantina Indonesia. Ke Kementerian Pertanian juga. Ada 5 sampai 6 KL itu yang harus kami tembus. Dan rata-rata, Bapak, izin sekali lagi yang hadir di sini, sekali lagi saya selalu mengatakan mohon maaf sebelumnya. Gitu. Problem terberat BUMDes itu adalah ketika mengurus perizinan ke pusat, itu adalah di pusat masih banyak lembaga yang nggak kenal dengan makhluk hidup yang namanya BUMDes. Sehingga mereka selalu menanyakan ketika terkait dengan masalah badan hukum. Saya minta badan hukumnya mana? Badan hukum saya BUMDes, Pak. Dari Kumham sudah ada. Sebentar, saya matikan HP sebentar. Selalu saya ditanya seperti itu, Pak. Notarisnya mana? Akte notarisnya. BUMDes kan tidak punya akte notaris. BUMDes tidak punya lembaga-lembaga izinnya ya sudah izin badan hukum BUMDes ya BUMDes itu sendiri gitu. Seperti itu Pak. Sehingga ini masih banyak ditemukan di Jakarta seperti itu. Sehingga kita itu tidak bisa mendapatkan hal-hal perizinan dengan cepat. Seperti itu Pak. Jadi salah satu tugas kita bukan hanya sekedar ngurus perizinan, jadi justru kita melakukan sosialisasi BUMDes itu apa, BUMDes itu bagaimana, dan lain sebagainya. Ini yang Bapak Ibu, teman-teman pelaku di desa, terutama teman-teman dari BUMDes dan BUMDesma, siap mentalnya itu ada di situ. Itu. Nah, support teknisnya Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini kami yang kemarin seperti itu Pak. Ini yang kami ceritakan. Bisa dibayangkan, ini yang harus kami tembus semua seperti itu. Dan kami harus mandiri kalau di sini Pak. Seperti itu. Harus datang sendiri, kita harus menyelesaikan sendiri, dan lain sebagainya. Ada berapa itu? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 8, Pak. Ini di luar Kementerian Lingkungan Hidup. Bagaimana mungkin benturan antar regulasi yang ternyata BUMDes malah ada di tengah jadi bentur-benturan dalam karuan itu kan kami alami juga. Sehingga itu yang tadi saya cerita, eh, ekspor itu hasilnya memang luar biasa gitu. Tetapi perjuangannya memang kalau ketika masih di awal, Bapak Ibu jangan kaget, tapi bukan saya mengendorkan, membuat down teman-teman, tidak. Tetapi bahasanya siap mentalnya itu harus dikuatin dulu gitu Pak. Karena jangan sampai di tengah jalan, kemudian hancur, sampai di tengah jalan keluar seperti itu. Contoh sederhana, sebentar ya Pak, saya matikan HP sebentar. Halo, kursi aku masih Zoom, ya, masih narasumber. Ya, ya, siap-siap. Tunggu ya. Ya, mohon maaf Pak ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kerjasama di berbagai bidang untuk mendukung keberlanjutan ekspor yang sudah berjalan. Jadi, eh, ini Pak, ketika kita sudah bisa menembus semuanya, ada sesuatu hal yang satu adalah yang kalau boleh saya jujur sekali lagi, ada kepuasan, kebahagiaan gitu Pak, ketika proses-proses dokumen itu bisa kita tuntaskan. Nah, kemudian setelah tuntas itu kewajiban kita, nah balik lagi ini Bapak Ibu sekalian, ini harus kita jaga jejaring yang sudah kita dapatkan antara di beberapa kementerian, kemudian beberapa lembaga yang di provinsi, itu memang harus kita benar-benar kita jaga. Karena apa? Kita tadi sudah disampaikan bahwa kita ekspor kan tidak hanya satu kali. Jadi ekspor kita akan berkali-kali dilakukan dan berkali-kali kita akan kembali ketemu dengan KL tadi gitu Pak. Makanya kita harus bisa mendapatkan satu orang PIC yang ada di masing-masing tempat itu supaya memudahkan kita jika kita suatu saat membutuhkan dokumen-dokumen yang untuk kebutuhan ekspor. Jadi artinya berjejaring dengan lintas KL itu harus dimaksimalkan. Kemudian kerjasama dengan mitra non KL.
kerjasama dengan NGO yang berorientasi pemberdayaan masyarakat, kan gitu Pak. Nah, kemudian kerjasama dengan sesama komunitas untuk menguatkan sistem di dalam organisasi kita. Jadi artinya kita tidak bisa bergerak sendiri, kita tidak bisa besar sendiri. Zaman sekarang hal seperti itu sudah tidak mungkin. Jadi kita besar itu biasanya ditopang oleh beberapa kaki-kaki yang ada di bawah kita, gitu. Nah, itu tadi cerita sedikit Bapak Ibu sekalian yang bisa kami lakukan. Mohon maaf sekali lagi saya selalu bilang mohon maaf kalau mungkin pasti ada yang nggak berkenan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi artinya balik lagi ketika harus menjaga komunitas, menjaga hubungan baik seperti itu memang tugas Direktur BUMDes dan BUMDesma. Nah, ini mungkin sedikit dokumentasi dari proses perjalanan kami untuk bisa sampai yang dinamakan untuk ekspor tadi, Bapak Ibu. Jadi kami ada di sini, Pak, ada di lahan 1.000 meter persegi. Ini kami sewa lahan tanah kas desa, atau dulu namanya tanah bengkok. Itu kami menyerap tenaga kerja 6 orang administrasi, kemudian 15 orang tenaga kontrak. Nah, ini kami adalah saat ini BUMDes Singosari adalah pemilik izin edar luar negeri pertama di Indonesia khusus tanaman anggrek. Dan sampai hari ini ternyata belum ada yang bisa menyusul kami. Bukan kami bangga dengan kondisi ini, tetapi kami agak miris juga, Pak. Ketika kami sudah, kita akan berbicara yang di atas ini saja. Ketika kami ternyata bisa menembus ini, di mana waktu itu banyak pelaku petani-petani yang lain ingin mengekspor anggreknya keluar itu juga sangat susah karena tidak punya dokumen. Tetapi di luar potensi ekspor itu luar biasa besar, pasar juga besar. Jadi selama ini mereka kesulitan mengurus izin, tetapi akhirnya mereka melakukan dengan cara jalan tikus atau melalui jalan-jalan yang ilegal seperti itu. Nah, kemudian tujuan ekspor kami ada dua. Tujuan berikutnya yang sedang negosiasi itu adalah dengan Jepang. Itu hasil dari kami pameran di Osaka, Jepang kemarin. Nah, ini perizinan untuk budidaya anggrek, ini contoh Bapak Ibu. Jadi untuk bisa ekspor ini ada tiga, karena kami mengekspor tanaman, sehingga ini adalah sesuatu hal yang memang harus didapatkan oleh kami. Pertama, izin penangkaran, ini dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian izin edar luar negeri, kemudian sertifikat kompetensi pengedar benih. Nah, tadi saya agak terlewatkan, kemudian kalau ada pertanyaan, kenapa cuma BUMDes Singosari saja yang bisa punya izin edar luar negeri? Setelah kami dapat bukan berarti mereka teman-teman petani yang lain nggak ingin mengikuti langkah kami. Banyak yang kemudian tergerak untuk mencoba ngurus dokumen tersebut, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang terjadi adalah itu tadi, mereka berhenti di tengah jalan. Mereka mutung di tengah jalan, gitu Pak. Tidak pernah sampai tuntas. Kenapa? Yaitu tadi Pak, satu dari sisi finansial, yang kedua kesiapan dokumentasi administrasi itu kebanyakan pelaku di desa itu minim, bahkan kadang-kadang tidak punya dan tidak lengkap itu. Jadi ketika harus melengkapi, mereka harus keluar masuk instansi, keluar masuk lembaga tertentu. Nah itu mereka menjadi males gitu. Sehingga sampai hari ini banyak yang tumbang di tengah jalan dan tidak bisa tuntas sampai hari ini. Nah, ini adalah greenhouse kami yang ada di areal yang 1.000 meter persegi itu. Ada unit 1 dan unit 2. Kalau unit 1 itu untuk yang pembenihan, yang unit 2 ini yang sudah proses untuk tanaman-tanaman yang sudah siap dijual. Nah, ini yang sudah kami lakukan. Artinya sebenarnya kami mengalir saja, Bapak Ibu sekalian, nggak ngoyo banget gitu, karena ekspor kalau dipaksa pun juga berat di kita. Jadi ini ada dua kegiatan yang alhamdulillah di waktu itu bisa dihadiri langsung oleh Bapak Menteri, gitu Pak. Kami juga melakukan event-event mengikuti event pameran-pameran seperti ini. Jadi karena kami harus paham bahwa produk kami ini produk apa, kemudian segmen pasar kami ada di mana. Ini kami mempelajari tidak sebulan 2 bulan, Bapak. Sehingga kami mulai hari ini kami sudah menemukan oh segmen kami itu ada di segmen sekian gitu. Kemudian oh konsumen kami itu ada di mana. Nah hari ini kami sudah membutuhkan waktu 1 tahun lebih Pak untuk bisa mendapatkan segmen pasar kami ada di mana, kemudian konsumen kami itu siapa. Itu kami membutuhkan waktu 1 tahun untuk melakukan riset, melakukan uji coba dan lain sebagainya. Sehingga
kami tidak berbicara produk yang lain, Bapak Ibu, tapi kami berbicara tentang produk tanaman anggrek ini. Kami sudah tidak lagi mengikuti pameran-pameran di tingkat kabupaten gitu. Mohon maaf sekali lagi, bukan karena kami sombong atau apapun, tidak. Tetapi kalau toh kami jual di tingkat kabupaten gitu, itu nggak ada segmennya Pak di sana, gitu Pak. Tidak ada konsumennya di sana, sehingga hanya akan membuang-membuang duit saja, membuang biaya dan tidak. Jadi kami pameran itu minimal di Surabaya. Kalau kami ada di Malang, Bapak Ibu, mohon maaf. Kami ada di Malang dan kami kalau pameran minimal kami hanya ikuti yang di Surabaya. Kemudian di Jogja, Jakarta, Surabaya, Jogja, Jakarta, kemudian ke luar negeri. Itu aja, Pak. Kenapa pameran penting? Karena produk kami harus dikenalkan secara langsung, Bapak Ibu. Ini yang membedakan dengan produk-produk yang lain cukup dengan cara online gitu itu sudah bisa. Tetapi produk kami memang ternyata harus dipamerkan dan harus diperlihatkan dan kami di setiap kota itu kami sudah punya segmen pasarnya sehingga kami bisa mengundang mereka gitu untuk datang. Jadi yang datang bukan sekedar orang yang hanya jalan-jalan ke mall gitu, kemudian mampir. Sebagian itu adalah orang-orang yang memang terkait dengan bunga anggrek tadi. Entah itu penggemar anggrek atau orang yang memang eh, aktivitas ekonominya itu memang dia jual beli anggrek seperti itu. Nah, ini salah satu segmen pasar kami adalah kami sering didatangi tamu-tamu untuk studi banding sekitar 1 minggu sekali gitu rombongan-rombongan bis besar itu dari luar kota itu datang ke tempat kami. Ini salah satu segmen pasar kami yang untuk memaksimalkan proses penjualan kami. Nah, tetapi dari cara yang tadi itu, yang ini tadi dengan cara-cara manual ini tadi, ini kan manual Bapak Ibu. Nah, pameran, kemudian penjualan langsung. Nah, ini adalah cara kami yang berikutnya dan ini adalah yang menyerap market kita itu 70 sampai 80% per bulan itu justru didapatkan dengan cara online. Jadi ini anak-anak kami, staf-staf kami ini yang memang dia anak-anak muda yang memang kreatif dan dia mampu. Jadi cara penjualan kami sudah tidak lagi hanya mengandalkan tamu datang, tetapi kami sudah menjalankan dengan konsep dengan cara online setiap melalui medsos tadi. Nah, ini konsepnya adalah 1 hari itu kami jualan di online itu 2 sesi, siang dan sesi malam gitu. Nah, ini proses pengemasan yang tadi ditanyakan Bapak-bapak tadi dari moderator juga, gimana caranya Pak? Tanaman ini nggak sampai hancur, apakah masih bisa dilihat hasilnya tanamannya ketika sampai di lokasi? Nah, ini terbukti ini adalah kemasan-kemasan yang di sebelah kanan itu adalah salah satu contoh-contoh yang setiap hari kami akan mengirim produk kotak-kotak kardus seperti itu, Pak. Itu dalamnya adalah tanaman anggrek. Dan dijamin nggak sampai hancur, nggak sampai putus, nggak sampai patah dahannya, sampai dijamin seperti itu, karena anak-anak kami sudah mampu melakukan teknis bagaimana mengemas yang bagus. Untuk online itu kami sudah seluruh Indonesia, kami hampir bisa jangkau di pulau-pulau di seluruh Indonesia terkait dengan penjualan-penjualan melalui online. Sehingga kami tidak hanya di lokalan, tapi sudah menasional seperti itu. Nah, ini perlu kami sampaikan juga. Karena kami hampir setiap hari melakukan yang namanya pengiriman, sehingga kami hari ini sudah mendapatkan fasilitas ekspedisi itu. Kami tidak perlu membawa sendiri ke ekspedisi, tetapi setiap hari justru ekspedisi itu mendatangkan kendaraannya untuk jemput bola mereka, gitu. Sehingga kami sangat terbantu sekali, sehingga kami tidak perlu usung-usung gitu sampai ke ekspedisi, tetapi mereka dengan biaya yang free, artinya untuk antar jemput ini free, itu mereka datang rutin setiap sore gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu apa yang kami lakukan itu ternyata juga dilirik oleh teman-teman dari BUMDesma yang lain. Mereka ingin mencontoh, mereka ingin copy paste gitu ya Pak, tentang apa yang kami lakukan, tetapi mereka tidak punya lahan seluas yang kami lakukan. Nah, yang bisa dilakukan adalah mereka membuat tempat yang kecil. Tapi bagaimana mereka tidak perlu berdarah-darah seperti kami dari awal gitu untuk proses pertanian. Nah, kami menerapkan sebuah konsep program yang kami tawarkan ke beberapa BUMDesma untuk bisa ditindaklanjuti. Yang pertama, alasan kami adalah kami hari ini sudah mulai kesulitan untuk mendapat kesulitan kami itu adalah gini, pasar kami sudah jelas, kami punya segmen yang jelas,
kemudian perputaran penjualan itu menjadi besar. Tetapi kalau ini juga tidak ditunjang dengan kemampuan kami untuk menyiapkan tanaman berikutnya gitu. Ini hampir persis yang disampaikan Pak Yasin tadi. Jangan sampai jualan sekali habis kemudian nggak bisa diteruskan gitu. Nah ini sekarang hampir terjadi di tempat kami gitu. Jadi kalau kami hanya mengandalkan tanam sendiri baru dijual, Pak, itu mungkin 2-3 kali penjualan habis, Pak. Karena yang kami jual tidak hanya 1-2 tanaman atau 1-2 pohon, tapi bisa sampai satu pickup gitu. Tempat kami menjadi tempat untuk kulaan, itu Pak. Kulaan anggrek baik dari kota Batu atau kota-kota dari luar kota gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi seperti ini? Ya, yang pertama kami justru sekarang yang awalnya kami hanya menanam sendiri, hasilnya kami jual sendiri, tapi dengan kebutuhan pasar yang sedemikian besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh BUMDes Singosari, hari ini kami sudah mulai ini Pak, kami mulai melakukan kulaan yang awalnya kita jual, kita sekarang malah harus membeli dari luar untuk dijual kembali gitu. Jadi kita mengambil bibit-bibit yang sudah setengah jadi itu kemudian kita besarkan baru kita jual. Kalau kami mengandalkan tanaman yang dari nol, nah itu luar biasa nggak akan bisa ngatasi karena anggrek itu minimal 7 sampai 8 bulan baru bisa dipanen gitu Pak. Sehingga kami hari ini juga sudah mulai pembelian-pembelian dari luar kota. Kami juga sudah ngambil dari mana dari Jember, dari Bandung. Yang terakhir yang terjauh itu kami justru kulak dari Palembang seperti itu, Pak. Jadi kami ambil kemudian kita kita olah, kita jual. Selain milik kita sendiri yang jalan, sehingga perputarannya menjadi lebih cepat. Nah, untuk itu pun kami masih mengalami kekurangan. Nah, kami memanfaatkan keinginan teman-teman yang ingin mempunyai usaha seperti ini, kami tawarkan sebuah program off-taker di mana BUMDes yang ingin menjalin usaha, membuat usaha seperti kita akan kita dampingi, gitu Pak. Artinya kita akan dampingi mereka dan mereka akan menjadi plasma kita, menjadi binaan kita, kalau mungkin secara sederhana seperti itu. Nah, bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah mereka akan membeli semua bahan baku, baik mulai dari bibitnya, kemudian media, pupuk, kemudian yang terpenting adalah pendampingan dan pembinaan, itu dari kami semua. Mereka beli semua dari kita. Kemudian nanti proses tanaman dan proses pemeliharaan itu kita akan dampingi secara rutin, gitu Pak. Nah, bagaimana dengan hasil penjualan? Nah, ini hasil tanaman yang sudah siap panen, itulah nanti yang akan kami beli semua, gitu Pak. Jadi tidak ada ceritanya mereka panen tidak akan ada yang beli, gitu. Kenapa itu bisa menjadi harus kita beli? Nah, satu memang itu sebuah konsep saling menguntungkan. Yang kedua, konsep ini sebetulnya secara tanpa harus diucapkan kemana-mana, yang jelas ini tidak akan merugikan mitra kami atau plasma kami. Tetapi sangat menguntungkan BUMDes Singosari karena ini menjadi salah satu tempat suplai barang ke tempat kita yang di mana barang itu sangat kita butuhkan gitu Pak. Jadi teman-teman mempunyai keyakinan, mempunyai ketenangan bahwa produk yang nanti akan muncul dan mungkin sudah waktunya panen itu mereka punya pasar yang sudah jelas. Dan itu ada MOU khusus di mana kami sebagai off-taker kerjasama dengan Plasma itu eh, kita apa namanya kita wujudkan dalam sebuah MOU yang ditandatangani secara tertulis sehingga jelas bahwa mereka tidak akan sangat dirugikan gitu Pak. Nah, bagaimana jika mereka bisa menjual sendiri tanamannya? Nah, itu kami malah senang berarti ya kami sudah mempunyai anak-anak asuh lagi yang sudah mulai mampu berjualan gitu. Jadi intinya semua produk beli dari kami, kemudian nanti ketika panen mereka bisa jual sendiri, kami persilahkan. Tapi ketika tidak mampu, berarti kami yang akan mengambil semuanya seperti itu. Nah, ini kerjasama off-takernya seperti ini, Pak. Jadi kami sebagai off-taker, kemudian BUMDes penerima sebagai plasma. BUMDes Singosari punya kewajiban menerima hasil panen BUMDes setiap panen. Ya, seperti itu, Bapak. Hari ini yang kerjasama dengan kami, nah ini adalah salah satu teman-teman BUMDes. Ini contohnya seperti ini. Mereka menyiapkan greenhouse-nya, mereka menyiapkan mejanya. Nah, ini produk-produk yang kita kirim ke mereka. Kemudian mereka akan rawat ini, Pak, setiap hari.
Ini salah satu, ini dari BUMDes Arta Pesona Kecamatan Ngantang di Kabupaten Malang juga. Dan akhir tahun kemarin kami menandatangani perjanjian bersama dengan BUMDesma yang berikutnya, yaitu dari BUMDesma Kawi Indah dari Kecamatan Wonosari. Jadi hari ini kami punya binaan dua BUMDesma, di mana dua BUMDesma ini adalah salah satu suplai, nanti menjadi supplier utama kami, sehingga kami ada kekurangan bahan. Tetapi meskipun kami tidak membutuhkan, kami punya kewajiban untuk membeli ketika mereka sudah panen. Seperti itu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi bagian dari yang tadi saya sampaikan di awal, BUMDes dan BUMDesmas jika ingin profesional, ingin naik peringkat dan lain sebagainya, itu memang SDM-nya harus ditingkatkan. Karena apa? Ini contoh salah satunya bahwa eh, perizinan-perizinan yang muncul itu memunculkan sebuah konsekuensi baru di kita dan itu harus siap untuk kita kawal. Misalnya, karena kami sudah mempunyai izin edar luar negeri, kemudian punya izin penangkaran, sehingga kami setiap satu periode 6 bulan sekali kami langsung kedatangan tim dari BKSDA Jawa Timur. Mereka akan melihat, mereka akan mengevaluasi seperti itu, Pak. Apakah perizinannya masih bisa dipertahankan ataukah harus ditarik. Nah, ini ada sisi baiknya, yaitu kita harus punya kemampuan untuk selalu menjaga, merawat tanaman-tanaman yang sudah terdaftar di dalam BKSDA gitu, Pak. Itu Bapak Ibu sekalian, persis 1 jam saya cerita. Jadi intinya apa yang kami ceritakan ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi sebenarnya kami hanya bercerita pengalaman kami atas permintaan Pak Joni ya Pak Joni, mohon maaf. Sehingga kami tidak Ya, pernah izin untuk Pak saya mau promosi ini tidak pernah, tapi ini semata-mata hanya cerita. Kenapa? Saya bukan motivator Pak, sehingga saya kalau maju di mana-mana ceritanya ya hanya seperti ini aja Pak. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren Pak Agus dari BUMDes Singosari. Ini menjadi inspirasi buat kita semua nih. Dari desa ternyata ada produk yang bisa diekspor. Nah, suatu kekuatan dari Pak Agus ini adalah produknya itu anggrek yang menjadi produk unggulan di Indonesia ya. Mungkin negara lain seperti itu mungkin masih perlu apa namanya iklim atau alamnya mesti harus sama dengan Indonesia. Mungkin begitu ya, Pak Agus. Pak Riki, Ya, emang luar biasa ini Pak Agus ini. Dan saya pikir juga sangat relevan sekali tadi materi yang disampaikan oleh Pak Agus. Sebenarnya perizinan itu kalau mau diikuti sebenarnya nggak terlalu, ya dibilang sulit juga sulit, tapi kalau kita mau ikuti ya memang itu ketentuan yang berlaku, tergantung produk-produk dari teman-teman gitu ya Pak Agus ya. Karena Pak Agus Ya, tadi jualannya atau produknya adalah tanaman hias, maka ada tambahan perizinan gitu ya untuk karantina dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin produknya bukan tumbuhan gitu ya, mungkin tidak perlu izin karantina tadi gitu. Nah, itu nanti disesuaikan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Agus juga relevan. Jadi pengurus itu memang harus selain punya latar belakang pendidikan yang mumpuni ya Pak Agus ya, harus punya pola pikir atau mindset untuk bisa pengembangan usahanya. Nah, jadi dari BUMDes Singosari ini tadi sudah melakukan pemasaran yang cukup keren, bagus gitu ya. Offline dan online-nya juga sudah berjalan gitu ya. Nah, untuk marketingnya hebat-hebat ini dari BUMDes Singosari merekrut anak-anak muda, generasi betul. milenial dan Gen Z. Itu di TikTok Live ya. Jadi 80% 70% eh, dari kegiatan dari BUMDes Singosari itu ternyata penjualannya melalui online. Jadi dalam negeri juga menjadi lancar ya.
Jadi saya melihatnya begini Iya, Pak Riki, kalau produk kita itu terstandar ekspor, maka kualitas produk itu untuk dalam negeri itu pasti oke punya. Jadi pada betul. saat dipasarkan itu masih laku barang ekspor gitu ya. Hmm. Apalagi di embel nih barang ekspor nih gitu ya. Nah, terus juga ya ini jadi masukan juga buat semua teman-teman. Jadi ketika punya produk jangan langsung mau ekspor ya Pak Agus ya, Ya, tanpa tahu kualitas produknya, marketnya mau kemana gitu ya. kontinuitas dan kualitas produk, Pak, itu yang harus dipastikan harus siap dulu gitu, Pak. Hmm, betul 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 betul. Misalnya kalau hanya ekspor satu kali aja terus selesai hanya karena pesanan ya nggak masalah sih, Pak. Hit Iya, and run jadinya itu ya Pak Agus ya. iya, betul, Pak. Oke. Nah Pak Agus tadi jualan di TikTok Live itu harusnya jadi agen pos juga tuh Pak Agus. Iya, karena nanti dapat cashbacknya loh Pak, setiap kali pengiriman dari TikTok. Oh gitu ya, Heeh. Pak. Iya, Hmm. itu kalau saya nggak salah dapat 8% dari ongkir Pak. Oh gitu. Ah, Saya digital itu terus terang, Pak. Saya hanya bisa cerita, yang saya ceritakan itu anak-anak saya gitu, Pak. Saya nggak pernah ah, ngomong itu staf atau anak buah. Saya selalu cerita itu anak-anak saya. hmm, Jadi, monggo kalau memang itu pos memang memungkinkan untuk mengcover itu, silakan datang ke tempat kita, Pak. Nanti dari pos Indonesia gitu, kita bisa hmm. diskusikan eh, sistem. Oh Atau iya, nanti Pak Riki datang ke Malang nih Pak Riki. Datang ke Malang Pak Riki. atau Udah anaknya deh. Pak Agus bisa kontak saya nanti Pak Agus. Sistem bisnisnya kayak apa ini, Ya, Pak? nanti Kalau anaknya seperti anaknya Pak yang Agus atau yang operasional di Bumdesma boleh kontak ke saya sehingga nanti dari Bumdesma Singosari ini bisa dapat double cuan. ya minimal yang Ah, satu itu tuh, yang mereka yang kerjasama dengan kami, mereka udah menyiapkan satu kendaraan khusus yang setiap hari Sabtu, setiap sore gitu, itu hmm. mereka mesti datang gitu kan. Entah Ah, itu hanya satu code, hanya satu apa, satu paket atau ya mungkin kalau banyak pasti Pak. Satu paket pun mereka ambil gitu. Itu nanti dengan fasilitas yang mereka berikan ke kita. dengan kantor pos Malang juga bisa diperlakukan yang sama Pak, nanti di pick up Pak. Gitu ya Pak. Iya. Hmm. Nah, sebelum kita nanti Pak Agus masih bersama kami ya Pak Ya, untuk sesi sampai tanya jam jawab. Nah, sebelum 12 ya masuk Pak ke ya. sesi tanya jawab, nah teman-teman saya izin share peluang usaha juga buat teman-teman semua untuk bisa mendapatkan income tambahan. Kalau bahasa saya sama Pak ini bahasanya adalah untuk mendapatkan double cuan. Nah, jadi saat ini saya dari Interindo Arta Kreasi atau IAK, kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia untuk pengembangan agen pos di seluruh Indonesia. Ini saya skip karena kita keterbatasan waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat, kita perhatikan nih jumlah penduduk Indonesia ini luar biasa, hampir 300 juta jiwa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di pasar baik online ataupun offline, Indonesia ini sekarang dibanjiri oleh produk-produk dari luar. Kenapa? Karena produsen-produsen dari luar ini melihat Indonesia ini market yang sangat besar. Penduduk kita yang tadi hampir 300 juta jiwa ini merupakan pasar yang sangat besar buat mereka. Kalau kita bicara secara online, bayangkan kalau 70% dari penduduk Indonesia aja bisa mengakses internet, maka nih teman-teman BUMDes, UMKM, koperasi ya, ini memiliki potensial pelanggan 194 juta loh. Gak main-main loh. Gitu. Nah ini yang membuat produsen-produsen dari luar ini berbondong-bondong bawa barangnya jualan di Indonesia. Bayangkan marketnya segini besar gitu loh. Jangan sampai kita yang menjadi konsumtif dijejali produk-produk dari luar. Padahal produk-produk kita nih nggak kalah loh. Kalau kita perhatikan sekarang ini eranya online ya Bapak Ibu.
Mungkin kita udah nggak asing lah sama brand-brand toko online seperti Shopee, Tokopedia, ada TikTok, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. Tahun demi tahun pertumbuhan transaksi mereka ini meroket. Karena sekarang ini kita semakin dipermudah ketika belanja secara online. Ini kita menjadi kaum-kaum rebahan, kalau bahasa saya sama Pak Joni, mau butuh apa saja sambil rebahan klik, check out, bayar, besok atau lusa barang udah sampai di rumah. Ini yang harus teman-teman maksimalkan dulu. Mungkin sebelum merambah ke pasar ekspor, kita coba dulu nih, kayak tadi Bumdesma Singosari ini luar biasa nih. Jualan anggrek lewat live TikTok. Wah. Nah, ini yang harus kita kuasai dulu, market dari lokal. Nanti ketika brand kita sudah dikenal oleh masyarakat luas, ini nanti pasar untuk ekspor otomatis akan terbentuk. Ini kalau yang tadi saya coba simpulkan dari pemaparan Pak Agus tadi ya. Nah, ketika kita bicara transaksi secara online, ini butuh yang namanya layanan pengiriman. Sampai saat ini belum ada satu teknologi yang bisa memindahkan barang dari kota A di Sinar pindah ke kota B. Nah, karena itu kita butuh yang namanya layanan pengiriman, jasa kurir atau ekspedisi. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan pengiriman yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Saat ini PT Pos memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Ini setidak-tidaknya PT Pos memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Nah, peluang usaha yang coba ditawarkan oleh PT Pos adalah layanan kemitraan. Nanti Bapak Ibu ketika bergabung menjadi mitranya PT Pos, menjadi agen pos, layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat sekitar. Yang pertama, pembayaran tagihan rutin bulanan. Ini buat masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik yang abodemen, bayar PBB, BPJS, dan lain sebagainya. Yang kedua, melayani masyarakat sekitar yang mau top up atau isi ulang. Mau beli token listrik, beli pulsa, beli paket data, top up e-money, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia, ini dengan anggota lebih dari 200 negara. Jadi Bapak Ibu yang sudah berjualan secara online di pasar domestik, ketika sudah ada buyer dari luar, ini nggak usah khawatir. Kirimannya bisa dikirim lewat PT Pos Indonesia, hampir ke seluruh dunia. Yang kelima, melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, kartu pos, dan lain sebagainya. PT Pos juga sudah bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat untuk transaksi online. Yang pertama, sudah ada layanan kiriman COD, cash on delivery. Nah, ini bisa dimaksimalkan buat teman-teman yang jualan di Facebook, di Instagram gitu ya. Calon pembelinya nggak mau bayar dulu, nah ini bisa digunakan fitur COD. Lalu PT Pos juga sudah kerjasama dengan 3 marketplace terbesar di Indonesia untuk layanan kiriman cashless, yaitu Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Karena pertama di IAK kita satu saldo untuk semua layanan transaksi. Bayar-bayar, kirim-kirim, semua dilakukan satu aplikasi, satu saldo. Aplikasi IAK ini bisa dibuka dan dijalankan lewat handphone Android atau melalui web di laptop atau komputer. Yang ketiga,
fee atau imbal jasa kami berikan secara harian. Hari ini transaksi, besok agen terima fee. Yang keempat, khusus untuk layanan pengiriman, kalau ada pembatalan kiriman di hari yang sama ya, selama barangnya masih di tempat agen, belum diserah terimakan ke PT Pos, ketika dilakukan pembatalan, saldonya kembali saat itu juga. Lalu yang kelima, buat teman-teman sebagai pemilik agen pos, ini bisa memonitor pergerakan saldonya digunakan untuk apa saja. Ini pemilik agen pos bisa melakukan pemantauan. Nah, ini yang menarik nih. Berapa sih kira-kira pendapatan saya sebagai agen pos? Kenapa tadi saya katakan double cuan? Yang pertama, ketika Bapak Ibu berjualan secara online, namanya jualan sudah barang tentu harus mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual ya. Sudah dapat keuntungan dari jualan produk. Lalu yang kedua, ketika Bapak Ibu membuka agen pos, jualannya dikirim lewat agen posnya Bapak Ibu, akan dapat cashback lagi nih. Dapat imbal jasa, dapat fee. Nah, kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, itu adalah seluruh layanan PT Pos, baik domestik maupun luar negeri. Nah, 3 teratas itu adalah layanan yang paling banyak digunakan untuk kiriman domestik. Ada Pos Same Day, Pos Reguler, dan Pos Next Day. Untuk omset di bawah 25 juta pengirimannya dalam sebulan, maka agen akan mendapatkan imbal jasa sebesar 17,5% dari ongkir. Nah, ketika omsetnya sudah di atas 25 juta per bulan, persentase fee-nya naik menjadi 20%. Nah, coba kita simulasikan. Misalkan dalam sehari agen pos Bapak Ibu menerima pengiriman sebanyak 40 paket dengan rata-rata ongkir 25.000, maka sebulan omsetnya adalah 25 juta dikali 17,5%. 25 juta ke bawah, persentasenya 17,5% ya. Kita bicara domestik dulu lah. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan cuan ya. Nah, imbal jasa kedua nih. Di luar yang untung dari jualan produknya. Dari ongkirnya aja dapat cashback 4.375.000. Nah, kalau omset pengirimannya sudah 100 juta sebulan, persentasenya naik jadi 20%. Bapak Ibu dapat tambahan fee lagi 20 juta. Nah, ini bahkan ada beberapa agen pos yang jualan produk, fee dari agen posnya lebih gede dari jualan barangnya. Nah, ini beberapa contoh agen pos yang sudah bergabung. Kalau kita lihat tulisannya sudah bertuliskan kantor pos, karena Bapak Ibu ini sudah selayaknya seperti kantor pos cabang. Petugas jaganya pun nanti diperbolehkan untuk menggunakan atau memakai seragam atau atributnya PT Pos. Nah, syarat pengajuan pembukaannya yang pertama, sudah barang tentu memiliki tempat usaha yang strategis dan representatif, karena teman-teman nanti membawa nama besar PT Pos Indonesia ya. Yang kedua, ada ketentuan jarak untuk masing-masing wilayah dari 250 meter dengan agen pos atau kantor pos terdekat sampai 1 kilo nanti, tergantung areanya. Yang ketiga, ada formulir yang harus diisi dan dilengkapi. Yang keempat, menyediakan perlengkapan komputer, printer, internet, timbangan digital, dan lain sebagainya. Yang kelima, untuk pengajuan perorangan atau individu, dokumen yang dibutuhkan KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, cover buku tabungan. Nah, ini yang terakhir, NIB, nomor induk berusaha, khusus untuk agen pos dengan KBLI-nya 53202.
yaitu aktivitas agen kurir. Bapak Ibu kalau mau buka agen ekspedisi, yang saya tahu ya, ini biasanya ada biaya pendaftaran atau biaya franchise. Besarannya variatif, dari 1 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Nah, kalau di Jakarta ini bisa sampai ratusan juta untuk buka agen ekspedisi. Nah, saat ini dari IAK dan PT Pos kita komitmen untuk pengembangan teman-teman BUMDes, UMKM dan koperasi tanpa biaya pendaftaran atau tanpa biaya franchise. Nah, karena tanpa biaya pendaftaran, jadi perlengkapan, peralatan, karyawan, ataupun nanti renovasi tempat bila mana dibutuhkan, ini semua dikerjakan sendiri oleh calon agen. Ya. Nah, ini contoh-contoh webinar Postpreneur kita ya. Nah, flow pendaftarannya nanti setelah kami menerima kelengkapan dokumen, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos tempat supaya kantor pos tempat bisa survei ke tempat calon agen. Nah, setelah mendapat persetujuan dari kantor pos tempat, pengajuan kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin operasional. Nah, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita jadwalkan untuk training. Selesai training, agen siap untuk menerima pelanggan. Terakhir, ada 2 orang yang mau berkirim. Yang satu menggunakan ekspedisi swasta, yang satu lagi menggunakan kantor pos. Kenapa ada meme seperti ini Bapak Ibu? Karena ternyata teman-teman ekspedisi swasta ketika mereka menerima kiriman dan areanya tidak mereka cover, karena nggak ada yang seluas PT Pos ya, ekspedisi swasta ya, mereka kirim lagi lewat kantor pos nih Bapak Ibu. Jadi ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini nomor WA saya. Bapak Ibu boleh catat, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai agen pos, boleh WA ke saya, boleh japri 0816 191 4786. Saya ulangi 0816 191 4786. Oke, masih ada sedikit waktu buat teman-teman yang mau bertanya. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, silakan raise hand. Silakan yang ingin bertanya. Mengenai materi dari Pak Agus ataupun agen pos, silakan. Pak Agus, Iya Pak. Wah, Pak Agus, sudah berapa BUMDes yang diajak kerjasama dengan BUMDesma Singosari? Eh, Sampai hari ini 2 Pak. Kemudian persiapan insya Allah bulan depan nambah 1 lagi. Itu yang lagi kita siapin lokasinya gitu. Oh, itu produknya tetap anggrek ya? Iya, karena sebetulnya mereka itu lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan kami gitu Pak. Kebutuhan kami Oh, lagi banyak kekurangan, sehingga kami mendorong teman-teman untuk kerjasamanya adalah kerjasama yang saling menguntungkan karena pasti produknya akan kami ambil gitu Pak. ya betul. Pak Agus ini kebetulan ada WA ke saya tadi barusan ya. Ada beliau punya punya taman anggrek banyak ya. Beliau minta kontak Pak Agus saya serahkan ya. Beliau juga bekerja di Bea Cukai di Jakarta. Iya Pak. Jadi beliau mau ingin kontak ke Bapak tentang ya ngomong-ngobrol lah gimana cara masuk ekspor ke Taiwan begitu. Atau mungkin jadi suppliernya Bapak ini.
Ya, kalau kami dulu memang awalnya didesain oleh Kementerian Desa itu karena melihat begitu rumitnya perizinan ini sehingga tidak sembarang orang bisa menyelesaikan ya Pak ya. Bukan yang Oh, tetapi ternyata kesulitan-kesulitan administrasi dokumen itu begitu rumitnya. Karena itu tadi saya sampaikan, kami sampai harus 2 tahun Pak, baru benar, persis 2 tahun Pak, baru kami pas bisa ekspor. Jadi kami mau betul. berangkat ke karantina itu sampai detik-detik terakhir barang masuk ke karantina itu baru izin ekspor itu selesai gitu Pak. Itu kan karena support dari Kementerian Desa dan Lingkungan Hidup sih Pak. Jadi saya membayangkan memang tanpa dengan dukungan seperti itu, apalagi kayak kami yang dari desa Pak itu memang sangat-sangat susah. Makanya kementerian waktu itu menyampaikan sudahlah untuk dokumen izin ekspor izin edar luar negeri itu cukup BUMDes Singosari aja. Sehingga nanti Wah, gitu. ya, Sehingga nanti petani-petani yang lain sudah cukup dia cari buyer aja lah gitu. ya, Perusahaan ekspor yang mengekspor itu nanti dengan dokumennya BUMDes Singosari. Gitu. iya, Pak kemarin seperti itu Pak, melihat kondisi seperti itu. Jadi ini sudah terbukti Pak. Ada satu teman yang sekarang lagi kita proses dari Kabupaten Nganjuk Pak. iya. Dia juga dapat bayar ke Amerika. Nah, dia akhirnya ini kerjasama dia menitipkan produknya untuk dikirim ke sana menggunakan dokumennya BUMDes Singosari. Itu tidak masalah gitu Pak. Daripada dia Oh, ngurus sendiri 2 tahun nggak selesai, gitu. Bayarnya keburu hilang nanti kan Pak. Seperti itu. iya. Jadi ini konsep Betul, betul. daerah yang dibuatkan oleh Kementerian Desa sehingga khusus untuk tanaman anggrek petani cukup cari buyer aja gitu. Urusan urusan ribet-ribetnya nanti BUMDes Singosari gitu Pak. Gitu Oh Pak. iya, iya. Betul, betul. Ibu Betty, dari Bea Cukai Jakarta hadir, bisa nyampein, Bu Betty. Mungkin lagi rapat. Oke. Ada yang sudah resen dari Hegel Malang, silakan. Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Halo, ya, Pak. Halo, ya, silakan Pak. Ya, Pak, ada pertanyaan mungkin untuk Pak Agus dulu deh, Pak. Oke. eh Tadi dari BUMDesmanya itu memang fokus hanya di anggrek aja atau bisa produk-produk lain, kemudian barangkali kita diberikan informasi, mungkin apa bisa kita ikut mensuplai barangkali di produk lain. Yang keduanya itu eh, mungkin kita bisa diberikan informasi cara mencari buyernya Pak mungkin ya. Kalau kadang-kadang kita seperti ini barang tadi ada banyak daunnya. Saya pernah dengar juga daun pisang aja bisa diekspor sebetulnya. Atau apa ya resepnya apa itu, Pak? Cengkeh ya. Kalau kita di sini kan banyak tuh barang-barang terbuat dibakar malah ya. Nah itu katanya bisa diekspor. Nah itu gimana cara cari buyernya ya? Itu untuk Pak Agus. Yang keduanya tadi Pak untuk jadi agen pos itu apakah harus memang lewat IAGA atau bisa jadi langsung kita ke PT Posnya atau barangkali kalau lewat IAGA apa sih anunya kelebihannya kira-kira gitu Pak. Mungkin itu aja dulu Pak dari Oke. dua pertanyaan ke Pak Agus sama Pak Oke. Riki. Terima Terima kasih Pak. kasih Pak Hegel. Oke, Pak Agus boleh dibantu tuh apa aja sih sebenarnya produknya dari Bundesma Singasari, ada selain anggrek nggak Pak Agus? Iya Pak. Eh, karena BUMDes itu kan harus menggali semua potensi yang sangat dimungkinkan ya Pak, yang ada di desa-desa gitu. Kami memang ada beberapa aktivitas kegiatan selain budidaya anggrek sebetulnya Pak. Cuman yang kita ekspor masih memang hanya anggrek Pak. Kalau yang lainnya kembali lagi kami memang belum siap untuk sampai ekspor karena memang eh, kontinuitas barangnya, kemudian kesiapan produk kualitas dan lain sebagainya itu masih belum memungkinkan sehingga kami memang tidak sampai ke sana. Kemudian kalau untuk khusus tanaman, kami memang sepakat sih kami dengan sistem manajemen kami karena kami masih baru dalam dunia
eksportir ini, sehingga kami membatasi banget untuk produk yang akan kami eksploitasi gitu Pak. Jadi tidak terlalu banyak supaya kami bisa fokus gitu. Akhirnya kami memilih tetap hanya di anggrek, tidak di bunga yang lain, atau kami membuka diversifikasi, menambah bunga yang lain, kami belum berani. Anggrek pun kami hanya satu jenis, Pak Egel. Anggrek itu kami dari sekian banyak tanaman jenis anggrek, kami hanya satu fokus di anggrek dendrobium, Pak. Dendrobium keriting atau anggrek dendrobium bulat. Cuman itu aja. Meskipun di dalam greenhouse kami bermacam-macam tanaman anggrek, tetapi kami fokus di sana. Karena kami itu tadi memegang segmen pasar tertentu itu yang sedang kita pegang. Kami terus terang belum berani beralih atau bergeser ke segmen yang lain atau mengembangkan ke yang lain karena eh, ya itu tadi kami harus jujur mengatakan kami pendatang baru Pak gitu. Sehingga kami tidak berani gambling gitu dengan mencoba-coba yang lain dulu gitu. Karena ini ya nyun sewu Pak, kosnya juga cukup besar untuk untuk memulai dan sampai sukses ini. Nah, ini kalau nanti suatu saat memang ini sudah benar-benar apa namanya sudah kami kuat gitu, mungkin mungkin Pak nanti kami baru berani melirik ke yang lain untuk kita tarik untuk ikut bareng-bareng. Kira-kira seperti itu sih Pak Agil. Kayaknya tadi ada beberapa pertanyaan, saya lupa. Nah, ya. Yang kedua pertanyaan Pak Hegel untuk agen pos, Pak. Biar Oh gitu, ya ya silakan, oke Pak. oke. Pak Riki langsung aja. Siap, siap. Nah, Pak Hegel untuk agen pos sendiri dari PT Pos ini sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama itu adalah disebut agen pos mandiri. Itu di bawah eh, koordinasi PT Posnya langsung, gitu ya. Yang kedua adalah agen pos B2B. Nanti agen pos B2B ini di bawahnya IAK. Nanti kami yang akan handle terkait kendala yang dihadapi oleh teman-teman agen. Nah, dua-duanya ada plus minusnya, Pak. Nanti untuk lebih detailnya bisa Pak Hegel japri ke saya. Nanti dengan senang hati nanti saya akan informasikan apa sih perbedaannya, plus minusnya gitu ya. Gitu ya Pak Hegel ya. Ya, Pak. Oke, Oke, siap. oke Eh, Pak Egel, gini Pak Riki. Tadi Pak Egel tadi nanyain bagaimana mencari buyer di luar negeri. oh, Jadi perlu ada beberapa cara ya menggunakan platform B2B marketplace. Dulu sebelumnya kita sudah dengan Alibaba ya. Jadi bisa untuk mengupload produknya ke Alibaba dengan beberapa sertifikasi syarat dengan ketentuan berlaku ya di situ. Kemudian membuat website profesional, kita buat website untuk produk kita dan kita iklankan ke beberapa negara, misalnya ke Jepang, ke Taiwan gitu ya. Websitenya tetapi dalam bentuk bahasa Inggris website tersebut. Dan kemudian ada email dan kita bisa kontak langsung. Kemudian menggunakan media sosial atau komunitas. Dan juga yang paling penting juga bisa menggunakan perwakilan perdagangan Indonesia seperti TPC, memanfaatkan layanan seperti In Export ID bisa diakses di situ dan bisa menghubungi kedutaan atau ITPC di negara target untuk bisa mendapatkan data importir. Kemudian bisa ikut beberapa pameran-pameran dan sebagainya. Jadi intinya ya bergabung, kita masih banyak tema-tema tentang ekspor di webinar kita ini. Nanti kita bulan depan dan 2 bulan depan kita mungkin tema-tema ekspor yang akan kita banyakkan nih Pak Riki. Jadi ini kita akan bersama dengan Bea Cukai, kemudian dari beberapa akademi muda ekspor juga akan memberikan beberapa informasi tentang trik-trik bagaimana mekanisme ekspor dari Indonesia ke luar negeri gitu. Itu Pak Riki. siap. Oke. Nah, Pak Riki, Nambah lagi. sudah ada yang resen nih Pak John dari Jen Akbar. Pak Riki, Pak Agus udah mulai siap-siap Oh, karena ada kegiatan lain. oke. Coba satu lagi lah, Oke, satu satu lagi. lagi terakhir dari Jen Pak Akbar. Doni, Silakan satu Pak, lagi, Pak. Bapak atau Ibu. Pak Doni. Iya, halo, terima kasih waktunya Pak Riki. Ya, siang Pak. Eh, jadi saya nanya ke Pak Agus. Jadi pertanyaan pertama langsung aja, untuk program kemitraannya apabila saya berminat itu prosedurnya bagaimana? Terus yang kedua, untuk kebetulan kan saya sudah pemain ekspor juga ya. Jadi kebetulan saya ada relasi ke beberapa rekan dari Middle East, Europe, bahkan dari China. Nah, itu untuk
prosedurnya ketika nanti ada pembeli dari saya yang berminat untuk mengimpor produk anggrek dari Pak Agus, itu prosedurnya bagaimana Pak langkahnya? Terima kasih. Langsung ini Pak. Silakan Ya, Pak Agus langsung. Ya izin, karena saya mohon maaf jam 12:30 harus pindah ke tempat yang lain gitu Pak. Oh, oke, Ya, oke. Ini oke. terakhir Pak. Kalau untuk yang kemitraan eh, ini memang mohon maaf kami sementara masih ada di areal Malang Pak, antara kabupaten kota Malang gitu aja sih. Kalau ke luar kota terus terang kami masih belum bisa. Nah, kenapa kami belum bisa? Karena memang ada dalam satu paket kemitraan ini ada satu satu item penting yang itu harus melekat di situ Bapak. Dan itu adalah terkait dengan masalah pendampingan. Jadi ketika kami MO-nya atau kontraknya 1 tahun Pak untuk off-taker dan plasma ini. Nah, di dalam rentang waktu 1 tahun itu, untuk setiap 1 bulan, bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga, Bapak, kami akan hadir di lokasi itu untuk pendampingan langsung ke lokasi itu antara 2 sampai 3 kali dalam 1 bulan gitu, Pak. Tapi nanti bulan keempat dan seterusnya mereka sudah bisa mandiri sih, dan itu tidak perlu lagi kita dampingi secara intens, tapi hanya cukup 1 kali dalam 1 bulan gitu. Itu yang menyebabkan kami belum berani untuk sebetulnya seperti Pak Bapak tadi memang ada beberapa yang minta Pak. Coba kendala kami ada di situ. Kami belum bisa sampai ke luar kota untuk melakukan pendampingan gitu Pak. Jadi mohon maaf yang bisa kami lakukan masih di sekitaran eh, Kabupaten Malang atau Malang Raya seperti itu. Kalau untuk terkait dengan masalah produk, jadi begini, petani-petani kami persilakan untuk mencari buyer sendiri gitu ya. Kemudian untuk ekspornya karena mereka terkendala dengan perizinan, nah itu izinnya menggunakan izin kami seperti itu Pak. Sebetulnya itu aja sih Pak simpelnya. Jadi eh, kalau bunga-bunga yang lain saya kira tidak perlu sampai izin edar luar negeri Pak. Saya punya teman di Kota Batu, itu dia setiap 1 bulan sekali itu kirim bunga apa namanya saya nggak tahu itu. Bunganya umum Pak, artinya tidak bukan tanaman yang dilindungi gitu. Dia ke Cina itu setiap 1 bulan sekali itu antara 2 sampai 3 kontainer. Itu sudah tidak perlu lagi sampai ke BKSDA gitu. Cukup dengan bea cukai aja sih selesai. Tapi kalau kami harus sampai ke karantina, Pak. Karena kami masih masuk dalam areal atau istilahnya anggrek itu masuk dalam skop tanaman yang dilindungi. Jadi memang harus dipastikan tanaman yang diekspor ini adalah tanaman hasil budidaya, bukan hasil pengambilan dari hutan gitu, Pak. Ini yang makanya kami harus dikoreksi, dicek benar mulai dari ketika diajukan ke BKSDA, kemudian ke karantina dan lain sebagainya itu mereka benar-benar konsen di situ, memastikan bahwa tanaman kami adalah tanaman hasil budidaya tadi, gitu Pak. Jadi intinya seperti itu. Jadi eh, kalau Bapak punya produk dan punya buyer dan mungkin kesulitan untuk ekspor, kami bisa bantu gitu Pak. Saya kira kami untuk ya kalau istilahnya bisnis itu untuk fee-nya gitu kami misalnya insya Allah masih di bawah fee yang normal. Intinya kami hanya membantu teman-teman yang masih kesulitan untuk berproses secara benar karena kebanyakan sekarang ini kan masih pada selalu mencoba dengan cara penyelundupan gitu ya Pak. Kalau bahasa bahasa vulgarnya kan gitu. Dengan cara ilegal itu berkali-kali teman-teman itu kan mentoknya itu ada di bandara gitu. Karena tanaman anggrek ini tidak bisa Pak diekspor melalui kontainer Pak, terlalu lama gitu. Jadi kami langsung menggunakan pesawat Pak. Jadi pengiriman ini tidak perlu sampai kontainer gede-gede, tetapi hanya cukup dengan kardus-kardus yang tadi itu kita kirimkan bagasinya melalui ekspedisi lewat pesawat itu yang sudah diestimasi bersama-sama tidak perlu sampai 3 hari itu sudah sampai lokasi tujuan. Tanaman kami yang bisa tidak satu apa Pak, satu kardus itu bisa tahan 5 sampai 6 hari Pak di dalam kardus dan itu ketika dikeluarkan masih kondisinya masih sangat-sangat bagus. Gitu sih Pak. Mohon maaf kalau mungkin kurang pas penjelasan saya. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi monggo Pak. Saya masih ada Eh, waktu 3 menit kalau Pak. kalau misal dari customer saya itu minat dengan produknya Pak Agus anggrek, itu saya untuk koordinasinya dengan siapa Pak kalau boleh tahu? Boleh. Saya bagian saya itu hanya bagian
cuap-cuap kayak gini Pak. Saya direkturnya BUMDesMah Nyun Sewu dan tugas saya adalah keluyuran keluar kota gitu Pak. Jadi nanti kalau secara, ya, kalau secara teknis nanti saya lewatkan ke Pak Joni Pak. Kami ada sistem, ada manajemen khusus di situ. Unit ini dipimpin oleh satu manajer Pak. Namanya Mbak Risa gitu. Kebetulan anak-anak saya semuanya cewek semua Pak. Hanya dua yang cowok, sebagian besar cewek semua. Monggo Pak, nanti bisa saya kirimkan nomornya Mbak Risa ke Pak Joni. Pak bisa komunikasi Ya, dengan Pak Joni gitu, gitu. Langsung komunikasi, silakan Pak. Kami terbuka untuk banyak hal gitu Pak. boleh, boleh Pak. Oke, Gitu oke. ya Pak. Suwun Pak, Pak. Oke. Suwun bagus. Oke, matur nuwun Pak. Oke. Terima kasih Mas Terima Jen. kasih. Pak. Oke, Pak Joni karena keterbatasan waktu dan Pak Agus Betul. juga harus ada acara di tempat lain, mungkin bisa kita akhiri postpreneur kita ke 156 hari ini. Sebelum diakhiri dan sebagai penutup nanti Pak John boleh dikasih clue untuk materi postpreneur kita 157 yang akan datang Pak sambil ditutup. Oke, Silakan Pak. oke, terima kasih Pak Riki. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yasin dari Pak Muhammad Yasin dari Kementerian Desa yang sudah memberikan pengarahan dan juga informasi terkait dengan potensi ekspor desa. Kemudian yang kedua, terima kasih banyak kepada Pak Agus, Direktur BUMDesMah Singosari, yang memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa desa punya potensi untuk ekspor. Dan beliau sudah membuktikan bisa ekspor. Dan sampai berkelanjutan sampai saat ini dan bisa berkembang. Bisa mengembangkan usahanya untuk di lokal dan membuka kemitraan dengan beberapa pemasok-pemasok bunga anggrek yang ada di Indonesia. Luar biasa. Tentunya ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya bahwa desa bisa melakukan ekspor. Dan tentunya pembelajaran ekspor ini kami masih berkomitmen juga untuk ke depan dengan tema-tema ekspor lainnya dari beberapa pengisi materi nanti kita akan hadirkan. Tetapi untuk tema ke depan Pak Riki kita tentang AI nih Pak Riki masih bagaimana AI itu bisa dipakai buat para UMKM untuk bisa untuk lebih memudahkan gitu ya. Jadi tentang tadi pertanyaan tentang bagaimana mencari buyer, saya mencari dari ChatGPT, wah beberapa banyak informasi kaitan bagaimana cara mencari buyer. Tapi itu pembelajaran terus berlanjut ya, dan tetap standby di grup bahwa kita akan tetap memberikan sharing-sharing informasi. Juga Bapak Ibu sekalian, nanti saya juga akan share ya. Kebetulan disertasi saya tentang ekspor dari desa nih Pak Riki, tentang BUMDes ekspor nih. Jadi Bapak Ibu sekalian dari BUMDes, pengurus BUMDes, pengelola BUMDes, nanti minta tolong kalau saya share nanti di grup terkait dengan link kuesioner terkait dengan penelitian saya. Setelah saya sedang kuliah di S3 di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI Bandung, tema tentang BUMDes ekspor. Nah, minta tolong nih para BUMDes bisa untuk mengisi kuesioner. Saya rasa itu Pak Riki. Sekali lagi terima kasih buat para semua peserta webinar Postpreneur ini. Rekaman nanti kita akan share juga di grup ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus, Direktur BUMDesMah Singosari yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Luar Terima biasa kasih inspirasinya. Pak Agus, Pak Yasin. Terima kasih Pak semuanya. Yasin, terima kasih. Terima kasih Bapak. Izin live ya Pak. Ya. Ya, semua Ya, teman-teman, semua terima teman-teman, kasih. terima kasih. Kita jumpa lagi Kita di jumpa lagi. Postpreneur 157. Selamat siang.